alladzi yang ja'ala telah menjadikan ay khalaqa telah menciptakan lakum bagi kalian al-ard akan bumi firasyan sebagai hamparan. Ay artinya basatan ay basatan hamparan yang luas yang tarisu yang dijadikan sebagai tempat bernaung, wasama dan langit binaan sebagai atap, sakopan atap, wa anzala dan menurunkan minas samai Wa'anzal dan menurunkan minas samai dari langit ma'an akan air fa'akhraja maka kemudian mengeluarkan bihi dengan sebab ma min anwa'is samarati min anwa'is samarati dari berbagai macam samarat buah-buahan rizqan sebagai bentuk rezeki lakum bagi kalian fala taj'alu maka janganlah kalian menjadikan lillahi bagi Allah al-data sekutu ay syuraqa'un ay maksudnya ay artinya syuraqa'un sekutu bil ibadati di dalam ibadah wa antum dan berdua kalian semua ta'lamuna itu mengetahui annahu bahwasanya Allah al-khaliqu sang pencipta wa la yukhlaquna dan tidak menciptakan wala yakunu dan mereka tidak menjadikan ilah sebagai Tuhan illa melainkan lain yakhluk kecuali makhluk-makhluk yang diciptakan. Lanjutan ayat selanjutnya kaitannya tentang keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah menjadikan al-ard. Dalam ayat ini Allah menggunakan kata-kata ja'ala. Apa bedanya kata-kata ja'ala dengan khalaqah? Ja'ala menjadikan, khalaqah menciptakan. Sama-sama kedua-duanya itu memiliki arti menciptakan dan menjadikan. Kalau ja'ala ada peran manusia di dalamnya. Urusan bumi Allah telah menciptakan, tapi dalam rangka menjaga harus ada peran manusia di dalamnya. Ya.
Tapi kalau kata-kata khalaqah itu manusia tidak memiliki peran. Kalian pernah nggak mendengar bahwa manusia ikut andil menciptakan langit, ngecor barang-barang di langit? Tidak pernah. Urusan langit yang menciptakan itu Allah. Jadi bedanya antara ja'ala dengan khalaqa yang kedua-duanya sama memiliki arti menjadikan gitu. Tapi kalau ja'ala ada peran manusia, misalkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dijadikan untuk orang yang menjalankan rumah tangga mawaddah rahmah sakinah, tetapi mesti ada peranan gitu, paham ya? Mesti ada peranan. Kaitannya dengan jodoh, betul jodoh itu urusan Allah, tapi mesti ada peranan gitu, paham ya? Gitu. Cetan WA-an, nah itu bagian dari proses, mesti ada. Jadi kalau mau dapat jodoh jangan di dalam aja wirid aja, pengen dapat jodoh sampai kapan juga gak bakal dapat jodoh. Makanya dalam urusan jodoh Allah menggunakannya ja'ala gitu, paham ya? Tapi kalau khalaqah gak ada peranan di situ, gitu. Itu haknya Allah, gitu. Gak ada manusia gitu ikut andil dalam penciptaan langit, tidak ada. Gitu. Langit dan bumi itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Itu yang membedakan seperti itu. Dalam hal keimanan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, Allah telah memberikan kepada kita langit, bumi, kemudian Allah ciptakan, Allah keluarkan dengan sebab adanya, Allah ciptakan air, kemudian Allah ciptakan yang namanya samarat, makanan, buah-buahan, yang dimana semua itu berfungsi untuk kekuatan. Nah, kalau memang seperti itu, kita mesti sadar, fala taj'alu lillahi andada. Jangan menjadikan Allah sekutu. Jangan pernah menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih-lebih kaitannya dengan ibadah. Gitu. Makanya konsentrasi, niatkan secara sempurna, niatkan secara ikhlas bahwa kita ibadah untuk Allah. Jadikan diri kita itu lillah, buat Allah. Jadikan diri kita itu karena Allah, gitu. Jadi itu wajib kita sebagai manusia itu gitu. Sehingga kalau kita sadar akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka orang tersebut tidak akan menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah. Makanya bersyukur itu penting. Dengan bersyukur kita itu jadi ingat akan nikmat-nikmat Allah. Ya Allah, saya bersyukur. Gitu. Oksigen tidak beli, udara yang kita hirup itu tidak beli. Coba kalau kita beli, bayangkan. Kita lihat di rumah sakit orang-orang yang napasnya menggunakan oksigen. Satu oksigen aja itu 250.000 misalkan. Itu hanya dipakai dalam jangka waktu 3 jam. Setiap 3 jam sekali kita mesti beli oksigen itu 250.000. Kalau dikalikan 24 jam, berapa duit kita mengeluarkan? Itu kan hal-hal sepele. Tetapi dengan kita sering mengingat nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita yang disebut min anwa'in thamarat, maka kita akan tumbuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Khaliqun, sang pencipta, sang pemberi.
gitu, yang menciptakan kita dan yang memberikan rezeki kita semua. Makanya yang ketika urusan ibadah kita itu tidak ada terpaksaan, paham nggak? Saat ini kan mohon maaf, banyak orang yang ketika beribadah itu ada unsur terpaksaan. Perasaan baru zuhur kok sudah asar lagi, sholat lagi. Perasaan baru maghrib kok sudah isya, sholat lagi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu tadi. Berarti orang tersebut tidak pernah mengingat-ingat akan nikmat yang Allah berikan, sehingga ketika datang perintah untuk melakukan kewajiban sebagai seorang muslim ada terpaksaan. Sehingga di dalam Al-Quran Allah sampaikan orang-orang munafik kalau melakukan ibadah itu usaha itu lulus. Makanya ulama menyarankan kalau melakukan ibadah itu ada ketergesa-gesaan. Gitu, paham ya? Jadi kalau kalian mau sholat itu ada sedikit gerakan yang cepat, baik ketika melakukan wudu ataupun ketika mendatangkan tempat di mana kalian melakukan ibadah. Apa tujuannya? Agar bisa menjadi pembeda antara orang mukmin dengan orang munafik. Sebab orang munafik juga orang Islam, orang munafik juga orang yang katanya dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang membedakan itu adalah ketergesa-gesaan. Artinya kalau sholat Jumat berangkat yang betul, jangan pelayan berja. Mau sholat gitu 5 waktu, kudu cepat gerakannya, kecuali pulangnya baru santai. Ini mah kadang-kadang pulang Jumat cepat, berangkat Jumat pelayan berja. Kenapa pulang Jumat cepat? Bawa berkah. Ini mesti dibedakan. Kalau kita berangkat ibadah mesti cepat. Kalau kita mau melakukan ibadah mesti ada ketergesa-gesaan. Tujuannya agar menjadi pembeda antara orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin dengan orang-orang munafik. Sebab orang-orang munafik digambarkan oleh Allah, mereka ketika melakukan ibadah usaha, males-malesan, enggak semangat, tidak terburu-buru, seakan-akan mereka ada unsur keterpaksaan di dalam melakukannya. Gitu. Maka fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan pernah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai memiliki sekutu dalam hal urusan ibadah. Pokoknya hidup kita, kemudian umur kita, itu semua kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang memang benar-benar disebut sebagai mukminuna haqqan, seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini banyak orang yang mengaku bahwa dia adalah orang yang benar sendiri. Gitu. Benar dan tidak benar itu standarnya adalah syariat agama. Gitu. Kadang-kadang saya santai-santai aja, tetapi saya tetap melakukan sholat. Tetap ada standar agama yang membedakan